الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على هذه النية وكل نية صالحة لأجل السلام والصلة والعافية والبركة وحسن المقاصد في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa hadir dalam pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya dalam hidupnya dia. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah masuk bulan Rajab. Ada informasi bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya kata Nabi, yang puasa di bulan Rajab tanggal 1 akan diampuni dosanya selama 3 tahun. Puasa bulan Rajab di hari kedua akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya 2 tahun yang lalu. Puasa di hari ketiga di bulan Rajab akan diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun. Cuma sudah lewat. Kemudian di hari keempat dan seterusnya itu 1 kali puasa akan diampuni oleh Allah dosa 1 bulan. Lumayan ya. Kita sudah masuk hari ke-6 ya. Hari ke-6 besok tanggal Rajab. Kemudian amalan-amalan di bulan Rajab terutama memperbanyak puasa. Yang kedua memperbanyak istighfar. Yang ketiga memperbanyak baca sholawat ya. Jadi yang belum puasa kan baru tanggal udah masuk bulan Rajab, masih ada kesempatan tanggal 6 sampai seterusnya. Yang mungkin nggak buat puasa bisa dengan amalan yang lain, bisa dengan banyak berzikir, baca istighfar, baca sholawat, makan zikir yang lain. Karena kata ulama, bulan Rajab adalah bulan untuk menjauhkan diri, membersihkan diri dari dosa. Bulan Sya'ban, bulan untuk membersihkan diri dari penyakit hati. Bulan puasa, bulan Ramadan, bulan untuk menyinari hati. Jadi kita dipersiapkan
menghadapi Ramadan dari bulan Rajab ini untuk memperbanyak ibadah agar tidak kaget di bulan Ramadan. Gitu. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang sholat Jumat ya, masalah sholat Jumat. Mengulas kembali pada pembahasan minggu yang lalu, yaitu tajibu Jumatun ala kulli mukallafin dzakarin hurrin mutawwidin. Kewajiban sholat Jumat itu jatuh kepada satu mukallaf, orang yang balik berakal. Jadi kalau berbalik tidak berakal, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat Jumat. Wajib. Dan sholat Jumatnya dosa, walaupun dia sholat zuhur tetap dosa. Walaupun sholat zuhur dia tidak sholat Jumat tetap dosa. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam kategori wajib. Kepada orang yang balik berakal. Kemudian zakarin hurrin, laki-laki yang merdeka. Jadi wajibnya Jumat itu khusus bagi laki-laki. Ibu-ibu nggak wajib, perempuan nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat boleh dan jadi sholat Jumatnya. Ya, kalau di masjid ada ibu ikut sholat Jumat atau memang misalnya di situ ibu-ibu semuanya rata-rata itu Jumatan, maka sah Jumatnya. Jadi sholat Jumatnya. Tapi nggak wajib, artinya andaikan nggak sholat Jumat maka nggak dosa ibu rumah. Ya. Jadi kalau ada laki-laki dewasa nggak sholat Jumat, berarti dia lagi jadi ibu-ibu. Lagi jadi wadon. Ya. Atau belum balik tadi. Kemudian mutawwidin yang selanjutnya wajib sholat Jumat kepada orang yang mustautin. Apa mustautin? Penduduk asli. Penduduk asli, bukan pendatang, bukan orang yang beli kontrak, yang beli kerja. Wajib. Ghairi ma'rudin, yang tidak dalam keadaan uzur. Mana uzur? Yaitu fitnah bil ma'rudin, seperti orang yang sedang sakit. Kalau sakit tidak wajib Jumat, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk datang ke masjid gitu. Tapi ada yang memaksakan diri yang sakit ini datang ke masjid, maka sah sholatnya dan mencukupi andaikan memang kekurangannya harus ditutupi dengan orang yang sakit. Contohnya begini, kalau dalam mazhab Syafi'i Jumat itu wajib 40. Kalau bukan 40 maka tidak jadi Jumatnya. Nah, 40 itu ternyata jumlah 40 bisa dilengkapi misalkan dengan orang yang sakit. Padahal dia utuh, tidak wajib gitu ya. Maka jadi Jumatnya sah gitu ya. Dia utuh tidak wajib, tapi ketika dia sholat maka dihukumi sah dan menjadikan sholat Jumat jadi. Tapi kayaknya kalau rumah orang mestinya dosa ini utuh. Kemudian selanjutnya wajib wala mukimin mahali iqamatil ghairi mutawwidin, karena aqama di mahali Jumatin. Kemudian yang selanjutnya wajib sholat Jumat ala mukimin, bagi orang yang mukim, bukan penduduk asli atau pendatang, tapi pendatang. Dia bukan penduduk asli itu, tapi pendatang. Kemudian dia di situ pun tidak lama, misalnya beberapa hari atau mungkin tahun depan akan
beda lagi. Ya. Dia bukan penduduk asli, tapi wajib sholat Jumat kalau di situ ada didirikan Jumat. Cuma bedanya mukim dan mustautin. Kalau mukim itu penyebab jadinya sholat Jumat, artinya kalau mukim itu 40 orang mukim di situ, maka sholat Jumatnya sah. Tapi kalau mustautin, kalau 40 orang mustautin di situ, maka Jumatnya sah. Tapi kalau 40 itu mukim semua, pendatang semua, penduduk aslinya tidak ada, maka dihukumi tidak sah. Jadi bedanya itu aja. Tapi dari sisi kewajiban sama-sama wajib, ya. Kecuali musafir. Kalau musafir mah orang yang bepergian jauh, dia tidak wajib. Artinya andaikan dia bawa kendaraan sendiri pun bisa mampir ke masjid di perjalanan, itu tidak wajib. Kalau musafir, tinggal sholat zuhur saja. Kenapa? Untuk meringankan bebannya. Sebab kalau musafir kan perjalanan mungkin jauh, waktunya sudah harus sampai jam sekian, tapi kalau sholat Jumat itu ketunda, ya. Maka dia cukup sholat Jumat saja. Tapi kalau mau sholat Jumat sah Jumatnya dan tidak harus zuhur lagi. Mungkin itu bahwa ala asbal audi ila rajulini walau ba'da muddatin tawilatin. Yang namanya mungkin adalah orang yang tinggal di tempat yang didirikan Jumat, tapi tidak ada rencana untuk kembali ke tempat asalnya walaupun pada waktu jangka yang panjang. Istilah sederhananya, istilah gampangnya bukan penduduk asli pendatang. Ya pendatang ya kalau dia beli rumah di situ bang, jadi mustautin. Pendatang di situ mungkin orang dia kerjanya di situ. Karena kerjanya nggak pasti, dia nggak beli rumah. Tapi kontrak, karena suatu saat mungkin bisa dipindahkan lagi ke tempat lain gitu ya. Mungkin wa'ala mungkin mutawid bimahadi yasma'u mahalla nida wala yamluku anlahu arba'ina wa talzamul Jumat. Kemudian bagi mustawid penduduk asli, bagi yang pendatang yang mana di situ terdengar suara azan dari tempat lain, gitu ya, dari tempat lain. Wala yamluku ahlu arba'ina wa talzamul Jumat. Sementara di tempat itu enggak cukup 40, maka tetap wajib Jumat. Nah, misalnya di sini dengan alih kelas. Di sini tidak ada 40 orang penduduknya, walaupun digabung dengan mungkin pendatang. Tapi kan dari al-ikhlas keterangannya, maka dia wajib sholat Jumat, wajib bersama. Ini cara ya maksudnya. Artinya ketika kita mendengar suara azan Jumat, azan dari masjid, walaupun di situ misalkan tidak mencukupi 40 orang, maka tetap wajib wajib mendirikan Jumat. Kalau dalam kampung itu ada 40 orang, 40 orang itu pun kalau syarat-syarat ulama-ulama kita ulama dulu ya, itu syaratnya sangat-sangat ketat. Mana di antara 40 orang itu adalah orang-orang yang paham tentang sholat. Jadi tidak termasuk orang-orang yang anak kecil yang belum paham oleh balik.
maka mencari itu susah, ya, mencari itu susah. Jadi cukup 40 orang yang memang sudah wajib Jumat. Walakin la ta'akidu Jumat di sini, tapi ada yang di satu tempat kemudian dia sudah mendengar suara azan atau dia berada di daerah itu dekat dengan masjid. Kemudian mendengar suara azan Jumat, maka wajib dia sholat Jumat. Nyampe ke sana, gitu kan? Nyampe ke sana, ternyata di situ gak mencukupi 40 gitu, ya. Di masjid itu dia datang dari kampung, ternyata di kampung itu sendiri jumlahnya cuma sedikit, gitu. Kalau dua kampung jadi tetap aja kurang 40, maka tidak jadi Jumatnya. Dan inilah yang wajib dizohir dalam satu tahun. Itu yang mungkin terjadi, ya. Walaupun ada ulangan, nanti ada penjelasan bahwa walaupun tidak dizohir tidak apa-apa, karena masalah sholat Jumat ini banyak pendapat, ya. Makanya kenapa ada yang mengatakan boleh 2 orang, nggak salah. Ada yang berpendapat begitu, boleh 12 orang. Ada yang mensyaratkan 2 orang cukup, ada yang mensyaratkan 12 orang cukup. Cuma kalau Imam Syafi'i memang mensyaratkan mutlak harus 40. Lalu gimana sikap kita? Ketika kita mampu kapan 40, maka 40 yang kita pakai itu. Tapi dalam kondisi dan situasi mungkin tidak memungkinkan itu, maka bisa mengambil pendapat yang lain. Jadi kita ya cukuplah 40 ya. Pakai harga ya 40 cukup nyampe lebih malah. Kemudian wala bima fihi rikun wa sobat, dan Jumat itu tidak jadi, tidak sah, tidak sah. Tidak jadi Jumat itu berarti dia wajib dohor, gitu ya. Kalau tidak sah Jumat, berarti Jumat yang tidak sah. Tapi ada Jumatnya sah, tapi wajib dohor. Kayak tadi tidak mencukupi 40 tapi campur ya mungkin, gitu ya. Termasuk seperti mungkin adalah dihirikun wasopan, yaitu hamba sahaya, hamba budak ya, budak. Sekarang nggak ada budaknya, nggak ada. Ini dulu. Yang ada mungkin sopan, anak-anak. Ya kan, misalkan 40 10 orang dewasa, 30 anak-anak misalkan. Anak-anak itu cuma telat akhir, tidak jadi kalau kita mengikuti pendapat yang jumlahnya 40 gitu. Atau 45 35 dewasa, ternyata yang 5 anak-anak gitu. Tetap aja tidak mencukupi kalau kita mengikuti syarat dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kembali lagi tadi ada yang membolehkan, kayak Imam Bulkini itu kita misalkan kurang dari 40 pun boleh, ya. Tapi ketika mencukupi 40 harus dikurangi, gitu ya. Batasnya itu, tapi tetap sholat Jumatnya sah. Artinya
Jumatnya secara sholatnya itu sah, tapi secara hukum Jumatannya keseluruhannya itu dihukumi tidak jadi Jumatannya, wajib sholat oh, sah Jumatnya dapat pahala itu nggak dosa ya. Beda dengan begini, karena kita berpendapat misalnya sholat Jumat ngapain, uang nggak jadi, berikan doa aja begitu ya. Kenapa gitu? Ngapain sholat Jumat ya? Ambil nomor banyak, uang tetap aja udah jadi sholat Jumat ya. Nah gitu. Misalnya begitu pendapatnya. Akhirnya di situ sebetulnya sudah kewajiban mendirikan Jumat, ternyata nggak Jumatan, maka itu dosa begitu, walaupun sholat doa. Makanya andaikan di sini sudah 40 warga mustautinnya, penduduk asli wajib mendirikan Jumat. Sah dan tidaknya Jumat itu tergantung yang datang nanti gitu. Kalau yang datang 30 orang berarti tidak jadi, wajib dong. Tapi tidak dosa orang yang Jumat tadi, karena sudah melaksanakan itu kewajiban mendirikan begitu. Berbeda dengan tidak sholat Jumat karena beranggapan tidak jadi tadi. Capek-capek ibadah jadi juga sholat Jumatnya. Kalau pikir begitu, itu tidak boleh begitu ya. Tetap wajib mendirikan sholat Jumat walaupun di situ mungkin ketika sholatnya jumlahnya tidak mencukupi. Tapi insya Allah kalau di kota mah itu semua mencukupi. Beda dengan di kampung, Pak. Di kampung itu kadang-kadang ya, kalau kita ngomong dimaklumi, ini mah hukum gitu ya, gak ada maklum masalah hukuman. Jadi kan umumnya ke kebun itu mereka udah bawa bekal gitu. Jadi udah bawa bekal balik lagi gitu ya, gak balik lagi. Akhirnya sholat Jumatnya itu sedikit. Ya, jauh-jauh teman-teman di kampung saya itu ada masjid yang agak jauh dari kampung. Padahal kampung di situ itu kan empat kampung. Kalau dulu sejarahnya ada jauh-jauh, yang sawah. Jadi kalau yang lain pengen Jumat apa yang belum menyeberang ke sawah ya. Tapi yang hadir paling itu 20, 30, 25 campur sama anak. Kemudian karena merasa jauh, akhirnya terbuka supaya buat masjid di kampungnya lagi begitu. Kenapa alasannya? Kalau ke sana kejauhan, kalau di sini mah pasti penuh, pikirnya kan gitu. Akhirnya dua kampung yang tadi membuatkan masjid yang baru. Sholat Jumat, sholat pertama kedua penuh, seterusnya sama aja katanya gitu, kosong begitu. Nah ini sebetulnya tidak boleh sebetulnya begitu. Tapi ya tadi karena di kampung ya, akhirnya sholatnya begitu, cuma 22, 15 itu pun datangnya pas sudah azan. Ya. Tapi kalau di kota nggak begitu, karena penduduknya padat gitu ya. Kemudian masjidnya dekat-dekat, nggak jauh. Kalau jauh mereka ada kendaraan, jadi penuh terus. Makanya kalau di kota, bedanya kalau di kota bisik, ya, ya bisik. Tuh, nah ini ya. Mukimin kemudian rikun hamba atau adik yang dulu tapi sekarang nggak ada ya. Karena mungkin yang pasti ada mungkin pendatang. Nah, mungkin ini sah Jumatnya dalam satu nama. Lagi yang bagi ta'afur ihrami am ihrami arba'ina mimatan akidu bihil Jumat. Ini kalau misalkan kita yang pendatang wajib sholat Jumat, kalaupun tidak ada di situ didirikan Jumat
Jumat wajib datang ke masjid yang terdengar oleh kita suara azannya. Ya. Dan kalau kita nyampe di situ sah sholat Jumatnya, walaupun kita bukan penduduk asli. Cuma ada pendapat yang begini, walaupun kita sah Jumatnya, itu kalau takbiratul ihramnya itu setelah 40 orang yang penduduk asli gitu. Jadi gini, ada penduduk asli 40 orang, ada pendatang gitu ya. Maka yang pendatang tadi jangan dulu takbiratul ihram Allahu Akbar sebelum kita yakin 40 orang mustaqbil sudah takbir. Kenapa? Kalau kita takbir duluan tidak sah sholat Jumat kita. Gitu. Berarti kalau kita dalam perjalanan tuh, misalkan Pak Ujang yang sering musafir ya, maksudnya sering musafir itu nyari tempat sujud yang banyak gitu ya. Masih ada, misalnya. Pak Ujang lagi ke tempat saudaranya, ikut sholat Jumat di situ, maka Pak Ujang takbiratul ihramnya harus memastikan, meyakinkan bahwa 40 orang asli di situ yang ahli Jumat sudah takbir. Ingat, ini satu pendapat ya. Pendapat ini pasti tidak terpercaya. Tapi pendapat ini banyak dipakai juga gitu. Makanya kenapa ada orang dipanggil suruh khutbah, ya, dipanggil suruh khutbah, tapi nggak mau imamnya. Suruh imamnya nggak mau, khutbah mau, tuh ya. Mungkin kalau nggak tahu alasannya kita bertanya, kalau suruh imam nggak mau, gitu. Khutbah mau, karena keyakinan dia mengikuti ini. Kalau dia jadi imam, sholat Jumat seluruhnya tidak sah. Karena dianya bukan orang sini tuh. Tapi kan ini pendapat, ya. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Rif'ah, Imam Asnawi, wa Syekh al-Imam kemudian Syekh Asnawi dan Syekhul Islam. Ya. Itu pendapatnya yang pertama, bahwa orang yang mungkin pendatang sah sholat Jumatnya kalau dia takbiratul ihramnya belakangan, itu dia belakangan. Tapi ketika kita saya mau ikut pendapat itu susah amat, gitu kan? Ikut pendapat yang boleh gitu ya. Artinya gini, kalau kita menemukan ada orang dia naik khotib mau tapi imam gak mau gitu ya, maka itu berarti dia mengikuti pendapat yang tadi yang menyatakan tidak sah seorang mungkin dia takbirnya duluan daripada 40 Jumat yang 40 itu gitu. Ya, karena takbirnya duluan. Karena dia mengikuti pendapat ini, kalau dia takbir duluan, jadi imam kan takbirnya duluan, nggak mungkin di 40 maaf dulu gitu. Ya, nomor satu. Maka dia, wah ini negara saya nggak sah semua kan gitu. Nah, gitu maksudnya. Ya, kalau kita ketemu yang seperti itu berarti pendapatnya itu mengikuti pendapatnya itu. Dan itu ada gitu ya. Saya pernah tanya, Ustaz, saya suruh khotib, saya nggak bisa, saya mah jauh, gitu, jauh, dan tetap aja saya mah di Kupang gitu kan. Karena kalau jauh itu kita jam 11 sudah berangkat, gitu. Sedangkan kita jam setengah 12 baru menyusul anak, gitu, jemput anak, gitu. Jam 11 dari jam 11 jemput anak, balik lagi jemput lagi, kan. Ternyata pulangnya beda-beda gitu kan, nggak bisa, Ustaz aja. Iya, dia khotib Jumatnya kalau suruh imam nggak mau Ustaz gitu.
nggak mau dia khotib terus udah baru yang lain khotibnya, sedangkan kita pakai satu paket gitu. Oh begitu, saya jelasin mungkin dia mengikuti pendapat yang baru gitu, baru tahu artinya tidak timbul suzon ya gitu ya, kalau kita menemukan yang seperti itu. Jadi tahu gitu, ilmunya tahu gitu, bahwa ada memang yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau khotbahnya nggak jadi masalah, yang jadi masalah adalah tadi pas takbiratul ihram tadi. Alama istaratahu jamun muhakkikun, karena ini berdasarkan dari pendapat jamun muhakkikun, ulama-ulama ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu orang ulama-ulama yang sudah menyimpulkannya. Jadi kan ada ditahqiq oleh ya. Jadi kalau kita dari seluruh penjelasan itu diambil yang memang paling tepat gitu ya. Ini jamun ikut ya. Wa in khalafa bihi kasir, walaupun ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan yang itu banyak ya, banyak ulama yang berbeda pendapat itu banyak. Artinya nah ini yang ini bisa kita ikuti. Ada yang kita mengikuti pendapat ini, ada yang tanya oke, nggak boleh tak dulu dong. Saya mau ikut ulama yang banyak. Siapa? Nanti disebutin gitu ya. Gitu. Yang muhakkikun, yang apa namanya? Wa in khalafu fi katsirun, walaupun banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan yang tadi. Artinya kalau yang berbeda pendapat boleh gitu ya, nggak apa-apa. Gak usah ribut dengan itu gitu. Wa hadza min Ibnu Hajar rajihun wal khatib wa Imam Ramli. Jadi Imam Ibnu Hajar itu boleh, Imam Ramli ulama-ulama kalau dalam istilah fikihnya itu ulama hebatnya gitu ya. Artinya silahkan yang mau mengikuti pendapat yang pertama boleh, silahkan yang mau mengikuti pendapat kedua boleh. Intinya jangan ribut gitu. Jadi kenapa ada perbedaan pendapat? Untuk memudahkan sebetulnya, bukan untuk diributkan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena terjadi penafsiran ya. Ulama-ulama ilmu itu harus dikaji terus. Dan pengkajian itu ternyata menghasilkan keilmuan. Keilmuan itu tidak harus sama gitu ya. Keilmuan tidak harus sama. Artinya makanya dalam fikih pasti ada perbedaan pendapat. Jangankan perbedaan mazhab. Satu mazhab saja Imam Syafi'i itu murid-muridnya, ashabnya, artinya yang mengikuti pendapat-pendapatnya itu ada perbedaan. Selagi masih bisa dipertanggungjawabkan boleh diikuti begitu ya. Termasuk orang-orang yang sholatnya itu ternyata dia mungkin semua gitu. Kayak orang yang sholat di perkantoran ya. Kalau kita merujuk pada pendapat Imam Syafi'i kan nggak boleh gitu ya. Tapi kalau merujuk pada pendapat yang lain ada yang bolehkan. Kenapa? Kalau keluar jauh gitu, dia harusnya sudah balik kerja lagi, karena jauh pastinya akhirnya terlambat gitu. Kemudian pas di pondok pesantren seperti kantor gitu kan, itu kan mungkin semua, artinya pendapat semua bukan komunikasi. Ada sholat Jumat, kalau keluar mereka dikeluarkan suruh jadi masjid dari sekitar kota aja gitu kan, yang memang udah nggak terasa bisa kabur. Menjaga, makanya pendapat itu sebetulnya untuk memudahkan. Asal kita konsisten dengan pendapat itu. Pendapat itu ada yang dilakukan itu kalau dalam kondisi tertentu, gitu ya. Yang ketika kita menggunakan pendapat ini tidak bisa pada saat itu bisa menggunakan pendapat yang lain.
tenang aja punya. Oh ya. Kemudian sembilan kisahnya itu ya kisahnya wasyurito dan disyaratkan disihatil jum'ati sahnya sholat Jumat ya disyaratkan sahnya sholat Jumat maka syurut digoiriha dengan syarat yang lainnya sitatun itu 6 jadi ada 6 syarat untuk sahnya sholat Jumat. Yang pertama ahadu wudu hajamatan biniyati imamatin wa tidak muqtarinatan bitaharunin birakatil ula. Yang pertama syarat-syaratnya wudu hajamatan dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat nggak boleh sendiri-sendiri. Kau nggak sholat Jumat bukan saya berdiri rumah sendiri. Ada yang begitu? Ada kok? Oh jangan ada. Itu ada. Cuma pendapat yang nyeleneh. Pendapat yang nyeleneh itu. So dari seluruh pendapat itu nggak ada yang sholat Jumat sendirian. Sholat Jumat adanya pendapatnya berjamaah. Nah pendapat berjamaahnya ini yang beda-beda. Ada yang nggak boleh. Ada yang 12 harus, ada yang harus 40 tadi. Tapi kalau sendirian tidak ada. Makanya kalau ada yang tetap sholat cuma sah sendirian, itu harus sudah ditunjukkannya dari mana. Sholat Jumat kali ya, sholat asar. Ya. Ada itu gitu ya, ada yang benar-benar begitu. Kemudian disertai dengan niatnya niat imam hati tuan tidak yang imam niatnya jadi imam, yang makmum niatnya jadi makmum. Kalau sholat fardu kan imam gak wajib, kalau Jumat wajib gitu ya. Kalau Jumat wajib, jadi wajib niat sholat Jumat itu imaman makmuman. Kalau jadi imamnya jadi imam, kalau jadi makmumnya jadi imam, jadi makmum ya. Firot adil ula fata falat tasul Jumat bil ada di furoda, maka tidak sah sholat Jumat itu dengan sendiri ya sendiri tidak sah. Wala yustahu dan tidak disyaratkan niat sholat Jumat fi rakaat tsaniyah. Jadi tidak disyaratkan dua-duanya di rakaat dua-dua di rakaat pertama niat, di rakaat kedua niat lagi enggak, cukup di rakaat pertama. Falau sholat imam di arba'in rakaatan summa ahdasa fa'atam makulun minhum rakaatan wahidatan awalam yuhdis fa'alikuhu bisaniyah wa timu munfaridin. Kemudian jika ada imam sholat dengan 40 orang, jadi 41 dengan imamnya 40 orang. Kemudian pada rakaat pertama, jadi pada rakaat pertama sholat tuh imam sama makmum 41 orang. Summa ahdasa, kemudian si imamnya berhadas, beturlah gitu ya. Fa'ata makulun, maka sempurnakan tetap sholat Jumatnya sama yang lainnya, sama, jadi turunkan posisi sama. Andai kan sholat Jumat
imamnya gendut pertama kali ganti terusin ya, tetap begitu ya, tetap begitu. Jadi cuma perbedaannya terletak pada jumlah, jumlah. Kemudian sholat itu wajib berjamaah, ya, nggak bisa ya sendiri sendiri. Ada yang tanya silakan. Ya, silakan. Nah, ya. Bisa masuk masjid kampung orang yang sedang kita lewati. Jadi Jumat kita itu termasuk mungkin berupa sah apa enggak kesalahan kita ikut. Nah, bukan kita lewat jalan. Ya, ya. Bukan sakit kita. Perjalanan biasa. Pas kita lewat, nah di masjid yang kita lewati orang sudah mulai Jumat ya. Ya, jadi kita itu termasuk satu pertanyaannya, kita itu di situ mungkin apa mustahil. Yang kedua sah nggak sholat Jumat kita. Ini bukan musafir, misal ini adalah Bang Ali keluar lewat jalan Darussalam. Kemudian dia ambil sholat. Nah, evaluasi Darussalam katanya sholat di situ. Padahal itu Darussalam bukan wilayah sini. Udah beda kampung aja. Udah beda wilayah. Atau kalau dalam fikih itu yang disebut Korea banyak penafsiran. Ada satu kecamatan, satu kelurahan, ya. Jadi orang dikatakan mustaqim, penduduk asli, dia kalau masih di wilayah Barat Jumat, Korea Jumat. Sedangkan Korea Jumat ini penafsirannya masih belum ini. Ada yang mengatakan satu kelurahan, berarti kalau masih dalam kelurahan itu masih dia mustaqim ya, mustaqim. Tapi kalau sudah di luar kelurahan berarti dia Nah sekarang misalnya kita berbicara satu kampung. Ketika Bapak keluar dari sini kemudian saudara salah, maka itu dihukumi mungkin bukan penduduk asli situ. Kalau wilayah kita bagi kepada kampung. Tapi kalau kelurahan masukkan kelurahannya satu kelurahan, dan kelurahannya. Kalau Korea itu dikategorikan kelurahan masih mustahil gitu ya. Nah sekarang berandai-andai, andaikan itu bukan satu kampung, berarti kan jatuhnya mungkin tidak mendatang, ya, mendatang. Karena pendatang, maka tadi ada yang menghukumi takdirnya harus belakangan, ada yang bolehkan. Tapi secara umum sholat Jumatnya tetap sah, gitu ya. Dimanapun kita sholat. Nah, kalau di dalam sholat masih dekat lah, gitu ya. Sholat itu orang kenapa juga ya. Kalau dari sana jauh lah ya, tapi masih wilayah Bandar Lampung gitu ya. Ada tempatnya tempat saya lah. Lagi berjalan sana, mau ke Pondok Kota barangkali. Pas hari Jumat, lagi ngobrol, malah itu Jumatan misalnya gitu. Mengalir itu mungkin gitu jatuhnya, tapi sah kalau sholat Jumatnya, gitu ya. Dia bukan musafir kan perjalanan jauh, tetap sah. Dan wajib itu wajib. Itu. Kalau udah naik motor misalnya kita dari Bandar Lampung, nah kita di Kota Agung masih dalam modal, masih makan misalnya. Nah, kalau dia dalam jaraknya itu jarak jamak kosong 85 kilo ya. Jaraknya dari sini ke sana 85 kilo. Itu jaraknya jarak musafir berarti. Kalau kita dikategorikan musafir, maka tidak Jumatan tidak apa-apa, tidak dosa, ya, karena kita bergolong musafir. Tapi kalau Jumatan tetap sah, nggak perlu dua kali, tetap, ya.
bedanya antara ba'da dan tidak, tapi secara hukum sholatnya itu tetap sah. Nah, ya kalau yang Jumatan satu aja, kalau musafir mah, ya. Kalau musafir begitu. Jadi kalau yang Jumatan dia langsung apa namanya, dohor aja. Tapi bagi yang tidak uzur, sholat Jumatnya itu setelah turun khutbah. Ya. Bagi yang uzur, yang tidak uzur kalau masuk musafir uzur. Tapi yang tidak uzur tidak boleh. Contoh nih, orang yang malas sholat Jumat itu tidak uzur, maka dia tidak sah sholat Jumatnya kalau di masjidnya masih sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumatnya, harus setelah selesai sholat Jumat. Gitu. Kalau yang nggak uzur, malas, sholat orang lah ya. Tapi ada kan orang yang baru sholat Jumat, sholat orang kayaknya kalau udah malas sholat Jumat kayaknya nggak sholat orang kayaknya. Kalau misalnya uzur gitu ya. Ya silakan. Ya. 200 orang 300 orang. Ya, ya. Boleh pulang. Kalau mereka mengadakan sholat Jumat dan selama Ya. Sementara di situ ada COVID Ya. yang memenuhi syarat untuk sholat Jumat. Ya. Pendatang semua. Jadi gak ada masjid, ada musola kan? Musola ada. Nah, di antara syarat mendirikan Jumat adalah adanya 40 orang. Di situ kalau asalnya adalah mustautin. Syaratnya 40 orang. Tapi dalam situasi dan kondisi yang lain itu bisa berlaku ketika orang kasusnya tadi ditempatkan dalam satu tempat yang mungkin kontrak, kontrak, maka dia tetap wajib mendirikan doa karena syaratnya sudah memenuhi, gitu ya. Syaratnya sudah memenuhi. Karena kalau dia tidak mendirikan itu, berarti kan selama 5 tahun tidak muatan, begitu. Jadi muatan selagi syaratnya belum memenuhi. Ustaz mau nanya dulu, Ustaz. 8. Iya, 8. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tadi kan masalah musafir tidak ya. Sekarang masalah lamanya mukim gitu, kan nggak dibahas tuh. Lamanya mukim itu kan tadi saya pernah mendengar setahun, ada beberapa saat gitu ya mukim kan. Atau jadi musafir ya. Nah kalau 5 tahun itu bagaimana tuh? Kalau 5 tahun itu kan udah terlalu lama. Ya. Apakah masih masuk musafir? Jalanan. Jadi yang dikatakan mukim itu lebih dari dia artinya mukim itu 4 hari lebih kan. Tapi yang syaratnya musafir itu 3 harinya pasti digolongkan dia musafir. Musafir itu kan mukim juga sebetulnya. Cuma bedanya kalau musafir mah tidak wajib Jumat. Tapi kalau tidak mukim wajib Jumat. Dan itu tidak disyaratkan harus tahun 2 tahun, tapi dia dalam itu punya azam tadi. Azam akan pindah dan tahu bahwa dia akan pindah. Walaupun 5 tahun. Coba kontrak dia udah tahu kan? Ya, 5 tahun itu udah pasti bahwa dalam jangka 5 tahun dia akan pindah. Itu masih mungkin, gitu ya.
selagi dia memang di situ kontrak tidak ada niat bertempat tinggal di situ. Oke, 3 hari itu ya. Ya. 3 hari itu ya. Kalau yang 3 hari itu sakit, ya dari 3 hari 4 hari ke atas mungkin. Ya. Jadi kalau musafir mah itu berkaitan dengan sholat jamaah kosongnya, ya, sholat jamaah kosongnya. Gitu. Dan kesunah apa namanya sholat jamaahnya belum wajib di situ. Tapi kalau 4 hari, udah 4 hari tinggal di situ, kita datang di sini 4 hari, maka di hari yang keempat dia sudah wajib jumlah. Mukim ya. Demikian pengajian kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina rasulillah